A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini saya bisa coba untuk menjelaskan materi ke-7 pertemuan di mata kuliah kejahatan buatan ini. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga curahan ini ya diberikan kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang classification atau konsep classification ya. Baik, di classification machine learning ya adalah salah satu machine learning task. Nah, berdasarkan cara trainingnya, classification termasuk ke dalam kategori supervised learning. Ya, kategori supervised learning. Jadi kita akan bahas tentang kategori supervised learning dengan classification. Nah, supervised learning ada dua istilah, ya ini ada predictor variable atau feature, kemudian target variable atau label. Nah, di sini contoh di sini saya mengambil sebuah dataset di sini. Ini ada yang Baying main doors person language board ya. Ini adalah dataset yang saya ambil dari alamat ini ya, website alamat ini Archive ICS. Di sini banyak kumpulan dataset tentang hasil sebuah riset. Nah, misalkan di sini feature di sini adalah buying main door person like wakeboard ya, safety asset. Nah, target variabel ini ialah aset yang tadi. Jadi ketika kita ingin membuat atau ketika kita ingin membeli sebuah mobil, kita harus mempertimbangkan ya, pertama buying ya, harganya very high atau very ini sedang ya. Maintenance-nya atau medium ya, atau ya, jadi kita pertimbangkan dari harga, maintenance, doors ya, doors ini jumlah pintunya, kemudian ada person ini jumlah penumpangnya ya, kalau more nih di sini mungkin lebih dari 5 ya. Kemudian ada wakeboard ya, wakeboard ini semacam bagasi ya, besar ya, big atau small. Kemudian ada safety ya, nah safety ini untuk keamanannya low ya, medium, low, high ya. Jadi biasanya kalau mobil Eropa itu untuk safety-nya sangat bagus ya dibandingkan mobil Asia mungkin kayak Jepang ya. Tapi tergantung juga dari spek harganya tadi. Nah, dari 6 feature ini tadi ya baru dapatkan labelnya, acceptable ya, unacceptable, accept ya. Nah, ini jadi direkomendasikan ya atau sangat acceptable. Nah, itu ya. Nah, ini sumber website yang tadi saya ambil ya, datasetnya ya, bisa kalian kunjungi. Ya. Nah, kita kembali lagi ke supervised learning ya. Tujuannya adalah membuat model untuk memprediksi nilai target variabel berdasarkan prediktor variabel. Nah, tadi sudah dijelaskan yang namanya target itu adalah label, yang prediktor itu adalah feature dari variabel tersebut. Nah, supervised learning adalah target variabel tadi. Sebelum saya masuk sini ya, saya akan coba buka, kita buka dulu ya, ini. Jadi kita bisa, oke langsung saja ya, oke ya. Nah ya, jadi di sini ya di
target variabelnya ya kita unacceptable tadi ya. Jadi dari feature tadi misalkan dari harga, jumlah penumpang, mains, maintenance-nya, Lego boardnya, door safety-nya itu sangat acceptable, targetnya sangat acceptable atau tidak. Ya, jadi itu dari untuk classification ya. Nah selanjutnya misalkan data yang tadi ya, ini saya contohkan yang lain ya, data yang ini ya. Datanya itu terdiri dari total datanya kalau Anda lihat itu ada 1728 instance ya, record ya. Atau jadi total keseluruhannya itu record itu seperti ini ya, very high, med ya, ini recordnya. Jadi ada 1728 record. Lumayan banyak ya untuk sebuah data. Nah, supervised learning ini ya, data tadi kita training dan kita testing ya, data training dan testingnya harus di split dulu. Nah, misalkan di sini datanya itu 70-30 ya, yang data yang harus di split itu, kemudian bisa juga dengan 80-20 ya. Ya. Nah, kemudian kenapa tidak 50-50 ya? Nah, karena jika semakin banyak data yang dilihat selama proses training, ya maka mesin komputer akan memahami data dengan lebih baik. Ya, jadi semakin banyak datanya, semakin komputer ya, mesin learning ini semakin memahami data dengan baik. Misalkan contoh bayi ya. Kalau kita lihat bayi ini kan dia mempelajari dulu, misalkan anjing. Kenapa anjing ini kok beda ya? Semakin banyak jenis anjing dia semakin paham. Oh ternyata anjing pun banyak macam dan jenisnya. Atau saya ilustrasikan dengan kucing ya. Nah kucing ini juga semakin banyak jenisnya, dia juga akan semakin mempelajari. Nah begitupun dengan machine learning tadi ya. Nah jadi machine learning ini ya semakin banyak, jika semakin banyak contoh maka pemahamannya akan semakin baik. Nah lanjut di istilah classification. Nah pada supervised learning ya, nah itu kan jadi ada dua istilah ya. Di classification itu ada dua istilah, ya ada dua istilah, binary classification ya. Nah kayak tadi pilihannya, jadi binary classification ada dua, 0 atau 1 karena terdiri dari bilangan 2, atau bisa juga kita yes or no, jadi dua pilihan, good or bad ya. Sedangkan multi classifier itu yang kayak kita target tadi ya, target label tadi, misal unacceptable, acceptable, good or very good ya. Ada banyak ini multi classifier ya, classification tadi. Nah jika outputnya bukan kategori melainkan angka continue atau continuous variable, seperti misalkan kalau ini ya kita contohkan di sini, misalkan jumlah sales, jumlah barang, harga saham. Nah itu kan dia tidak datanya angkanya continue ya. Nah itu bukan classification tetapi regression ya. Nah itu. Nah supervised learning ya itu bisa dikatakan classification atau memprediksi kategori label, atau juga regression yang memprediksi angka. Jadi bedakan ya, classification itu dia memprediksi kategori dan label. Makanya kalau ketika dia ini ya, kalau yang regression itu memprediksi angka ya. Nah pada praktiknya problem yang kita temukan ya adalah ya angka semua datanya kan continue ya, kayak tadi dicontohkan tadi ya. Nah selanjutnya kita lanjut ke pengenalan dataset. Tadi sebelumnya saya contohkan tempat kita download menggunakan dataset ya. Nah untuk konsep algoritma ya classification yang paling untuk pemula ya, itu adalah classification Keener's neighbor algorithm ya. Jadi ada algoritma ini. Jadi kita menggunakan prediktor variabel untuk memprediksi target variabel ya. Nah, jadi pertanyaannya mana yang target, mana yang prediktor ya. Jadi kita harus buat dulu wine quality dataset.
Ini saya contohkan ya, biasanya datanya bentuk Excel atau CSV ya. Nah, ini juga saya ngambil datanya di dataset wine quality. Ya, di sini bisa dilihat ada 489 record ya. Jadi di sini dibagi dua, ada yang ya, di sini ada 2N ya. Nah, ini dataset. Jadi kalau bisa diarsip ICS UC Edu ya. Jadi banyak ini dataset yang bisa untuk kalian buat sebuah prediktor ya. Nah, K-nearest neighbor algorithm ya adalah salah satu classification algorithm yang paling mudah. Jadi untuk pemula yang beginner ya, yaitu paling mudahnya belajar dari K-nearest neighbor ini. Nah, K-nearest neighbor sama dengan tetangga ya, dapat diartikan itu tetangga terdekat sejumlah K ya. Nah, mencari tetangga terdekat untuk sebuah data point dan menjadikan tetangga terdekat itu sebagai classification label untuk data point tersebut ya. Nah, misalkan saya contohkan di sini ada dua label segitiga merah ya. Nah, ini ada dua label ya. Ada segitiga merahnya ini ya. Ada juga kotak biru. Nah, K-nya ada 3 nih ya. K-nya 3. Nah, jadi di sini ada label di sini, label lingkaran ini ya. Nah, bagaimana menentukan sebuah K-nya ini ya, K3 ini. Jadi dia yang terdekat diambilnya ya, lingkaran terdekat. Ialah 1 ya, kotak 1 dari 3 ya, dari 3K ya, ini 3K. Nah, 2 dari 3K. Jadi ada segitiga ini. Ini untuk yang K ganjil ya. Bisa juga dengan K ya, yang ini misalkan kita buat 5 ya, 5 tetangga terdekat ya. K ini kita artikan tetangga terdekat ya. Jadi kita bisa milih kotak biru ya. Jadi K-nya bisa 3, bisa 5 ya. Nah, juga saya ilustrasikan ya, lain ya, kotak hijau ya dengan lingkaran merah. Yang terdekat dari label bintang ya. Jadi ada label baru namanya ini di bintang ini adalah tentu 3 ini ya. Kalau ke sini dia mungkin pakai K5 ya. Nah, kalau di sini berarti 3 ya, lingkaran merah dari 35 dari 3 lingkaran merah itu, 0 dari 3 lingkaran merah itu ya. Nah, berdasarkan ilustrasi berarti kita tahu kalau melakukan K-nearest neighbor itu ya, yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada data set ya. Kemudian ada distance metric ya. Distance itu jarak ya, jarak tetangga tadi, daerah K tadi, atau bisa dengan angka ya, harus tahu nilai K ya, K3, K5 ya, atau Kn. Nah, yang pertama tadi ya, menghitung jarak dari suatu data ke data lain. Kemudian ya, jadi untuk kita classification-nya ya, itu menghitung jarak dari satu data ke data lain, menemukan tetangga terdekat sebanyak K ya, melakukan majority voting. Nah, misalkan di sini saya contohkan ada satu data X ya. Saya contohkan di sini X1, Y1, Y1 dan Y1 ya. Nah, misalnya saya contohkan di sini yang tadi ya, yang distance metric tadi, saya menggunakan included distance ya. Nah, included distance ini dia berupa akar ya, akar dan pangkat ya. Misalkan akar dari X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y2 akar pangkat 2. Sedangkan yang Manhattan distance ya, jadi yang untuk distance metric itu ada 2 tadi ya, saya contohkan tadi di awal. Ini X1 ya dikurang X2 ya, absolute ini tandanya absolute ya. Absolute itu maksudnya kalau ada angka yang negatif ya, itu kita bulatkan dulu ya. Nah, begitu kan Minkowski distance ya. Kalau Minkowski distance itu dia akar dari Q ya. Nah, itu akar dan pangkat Q. Nah, selanjutnya ini yang Hamming distance ya. Nah, jika ada categorical value maka harus menggunakan Hamming distance. Jadi kalau ada datanya kategorikal ya,
Kategorikal itu datanya bukan angka. Misalkan contoh di sini, male ya. Misalkan kita tentukan seks, jenis kelamin ya. Kan kalau kalau dia kategorikal berarti kan male ya, atau female, atau laki-laki atau perempuan ya. Nah, makanya di stand-nya jaraknya harus ada 0 ya, atau 1 ya. Nah ini ya, X sama Y, D sama dengan 0, X tidak sama dengan Y, D 1. Jadi eh, kalau kita tentukan data set untuk kategorikal yang bentuknya misal kayak jenis kelamin laki-laki, kalau datanya angka enak ya, 0 atau 1. Makanya tadi di awal saya jelaskan di awal tadi ada kategori ya, di awal tadi ada yes or no, atau kosong atau 1 numerikal ya. Kemudian ada yang numerikal, ada yang satunya lagi acceptable, good ya, very good, unacceptable. Nah, menentukan nilai key. Nah, kalau kita contohkan menggunakan key 3 atau key 5 yang sebelumnya ya, ekspor data untuk mengira-ngira posisi klasternya, kemudian mencoba berapa nilai key dan bandingkan akurasinya. Jadi nilai key-nya bisa lebih dari ini ya, tapi harus ganjil key 3, key 5, key 7 dan seterusnya ya. Nah, jika nilai Q lebih besar, maka hasilnya cenderung lebih stabil. Nah, jika nilai Q-nya terlalu kecil, maka akan semakin mudah berubah-ubah. Makanya jika Q-nya lebih besar, maka hasilnya cenderung mengikuti nilai global, atau ya nilai Q-nya lebih besar ya. Oke ya. Nah, begitulah prinsip kerjanya classification yang menggunakan K-Nearest-Neighbor ya. Nanti saya akan kita pahami dulu teorinya ya. Kita akan cobakan prakteknya dalam bentuk dataset di Python ya. Insya Allah di pertemuan ke 8 ya. Pertemuan ke-8 kita mid semester UAS ya. Nah, dari pertemuan saya sebelum-sebelumnya, saya juga akan menjelaskan kisi-kisi dari untuk UTS di pertemuan ke-8 ya. Nanti tolong buatkan penjelasan video dari data-data yang sudah saya pernah ajarkan kepada kalian di materi-materi saya sebelumnya ya. Jadi dari Seaborn, dari Matplotlib ya, kemudian ada Pandas ya, dan lain-lain ya. Nah, nanti saya UTS-nya saya akan kasih sebuah tugas project ya. Baik, mungkin itu saja untuk classification ya. Kita menggunakan classification algoritma K-Nearest-Neighbor ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan prakteknya di dalam menggunakan implementasinya menggunakan program Python. Kurang lebih dan mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tugas project untuk UTS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Sekian dan terima kasih.